Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, malam pertama pengajian kita di tahun baru, di tahun 2026, setelah lebih kurang 12 tahun ya, kita sudah mengaji di Masjid An-Nur sejak bulan Juni tahun 2014. Tak terasa ya, waktu yang panjang sebenarnya, tapi terasa begitu singkat, dan sekaligus itu menjadi pembenar terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi dalam satu hadis, "Idza ata fi akhiriz zaman yataqarrabul waqti." Kalau nanti kalian sudah berada di akhir zaman, kata Rasulullah, waktu yang panjang terasa begitu singkat. 12 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu, tapi serasa baru kemarin kita mulai pengajian di Masjid An-Nur. Alhamdulillah kita sudah masuk tahun yang ke-12. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga pengajian kita ini terus dapat keberkahan, dapat rahmat ya, dapat inayah dari Allah, dan juga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi sisa waktu hidup kita dengan menuntut ilmu, sebagaimana hadis yang sering kita baca di muqaddimah pengajian,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan ciri berikutnya dari ulama akhirah. Dan pada pertemuan yang lalu sedikit mengulang apa yang telah disampaikan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali dengan menukil sebuah riwayat dari sabdanya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjawab sebenarnya pertanyaan seorang sahabat. Sahabat itu bertanya kepada beliau, fa akhbiruna bi khiyarina hatta nujalisuhum. Ya Rasulullah, beritahulah siapa orang pilihan di tengah kami sehingga orang itulah yang paling sering kami duduk bersama mereka. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat itu dengan bersabda, alladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala, mereka yang jika kalian pandangi membuat kalian ingat kepada Allah. Itu sama seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Skandari di dalam kitab Al-Hikamnya dengan redaksi yang berbeda, ya. Man yadhituka haluhu wa dalla ilallahi maqalatuhu. Jadi orang yang paling baik yang kita habiskan waktu bersama dengan mereka di sisa kehidupan kita siapa? Man yudhituka haluhu. Kita melihat keseharian orang tersebut buat kita semangat untuk beramal soleh, semangat untuk menjalankan ibadah. Wa yadulluka alallahi maqalatuhu. Dan saat orang ini berbicara, bicaranya orang ini, tutur katanya membuat kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu fa ayyun nasi syarrun. Maka kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi syarrun, siapa manusia yang paling buruk sehingga sepatutnya kita jauhi, kita jaga jarak dengan orang seperti itu. Rasulullah SAW sebelum menjawab, beliau beristighfar, Allahumma ghufran, Allahumma ghufran. Ya Allah, ampunilah orang yang akan saya sebut. Ya Allah, ampunilah orang yang akan saya sebut dari pertanyaan tadinya. Qalu akhbiruna ya Rasulullah. Para sahabat terus mendesak, ya Rasulullah, beritahu kami, ayyun nasi syarrun, siapa manusia yang paling buruk untuk menjadi teman duduk kami. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, al-ulama'u idza fasadu. Ulama jika mereka sudah rusak, rusaknya karena cintanya mereka kepada dunia dan takutnya mereka kepada mati, sebagaimana sabda Nabi yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah dari umat ini di akhir zaman kelak apa? Al-wahnu. Ma huwa al-wahnu ya Rasulullah? Apa itu waham, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, hubbud dunya wa karahatul maut, terlalu cinta sama dunia dan takut atau benci dengan kematian. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Al-Ghazali juga menukilkan sebuah sabda Nabi yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sabdanya ini Rasulullah bersabda, inna aktsaran nasi amanan yaumal qiyamati aktsaruhum fikran fid dunya. Kelak kebanyakan manusia yang selamat, yang aman
terutama dari siksa di dalam api nerakanya Allah. Aktsaruhum fikran, mereka yang banyak berpikir di dunia saat mereka hidup dalam kehidupan dunia, terutama sebelum mengucapkan sepatah kata atau melakukan suatu perbuatan. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap ucapan yang tidak dari hasil pikir atau pekerjaan yang dilakukan bukan dari hasil sebuah pikiran, itu biasanya akan menyesatkan kita. Banyak orang bisa ngomong, tapi pertanyaannya apakah pembicaraan itu hasil dari perenungan? Kalau tidak, khawatirnya lisan kita itu kalau tidak menyesatkan diri atau bahkan juga menyesatkan orang lain, menyesatkan diri, roh akhir kegol, itu kan sudah menyesatkan diri Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena ucapannya itu bukan buah dari hasil pikir. Biasanya orang yang bukan ucapannya buah dari hasil pikir lebih sering silap, lebih sering keliru daripada benarnya. Atau bahkan Bapak Ibu, orang yang suka bekerja tapi kerjanya itu bukan dari hasil pemikiran, nah sama aja. Jadi jangan bilang, wah yang penting kan kerja bukan yang mikir. Enggak Bapak Ibu. Coba lihat, Bapak Ibu pernah lihat media sosial, orang bekerja keras, tukang itu kan kerja keras, tapi tukang itu jangan suruh mikir. Yang mikir itu arsitek Bapak Ibu. Ada orang tukang di India itu ya, buat tangga kan seharusnya kalau tangganya panjang seperti ini, kemudian belok seperti ini. Ini enggak, tangganya seperti ini. Jadi itu orang yang naik ke atas itu pasti jatuh. Ya, buat WC jongkok, seharusnya kan WC jongkoknya duduk, tapi ini nggak di tembok, buat WC jongkoknya. Itu tanda orang kerja bisa, tapi tidak bisa mikir. Oleh sebab itu kelak di hari kiamat, orang yang selamat kalau dalam hadis Nabi yang lain, fikruhu sabiqu amalihi, yang pikirannya mendahului daripada perbuatan atau bahkan juga ucapannya. Saat pikiran kita itu membimbing semua ucapan kita atau amalan kita itu dibimbing dengan pikiran kita, kelak itulah yang membuat kita selamat dari api nerakanya Allah. Wa aksarun nasi tuhkan atau wa aksarun nasi tuhkan fil akhirati aksaruhum bukaan fil dunia, dan kelak manusia yang paling banyak tertawa di akhirat siapa? Aksaruhum bukaan fil dunia, orang yang paling banyak menangis saat hidup di dunia. Jadi kalau kita banyak tawa di dunia, khawatirnya banyak nangis di akhirat. Dan itu kan yang dikhawatirkan sama Allah dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ciri-ciri orang ahli neraka kelak itu apa? Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu ya'malun. Falyadhaku qalilan, sedikit ketawa, wal yabku katsiran, banyak menangis. Di nerakanya Allah. Siapa itu? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan dosa yang dulu mereka lakukan saat hidup di dunia. Nah, maka Bapak Ibu bukannya berarti tidak boleh tertawa ya. Nah, kan kita sudah baca pada pertemuan yang lalu ya, ada sebuah sabda dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah berkata, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Sesungguhnya di antara umat pilihan dari umatku adalah satu kaum yadhakuna jahran, yang tertawa nyaring, terdengar suara tertawaannya, min saati rahmatillah, mereka tertawa karena merasakan betapa luasnya rahmat Allah dalam kehidupan mereka. Nah itu ada dalil yang memang membolehkan kita ketawa, tapi ketawanya tempat, ada tempatnya.
bukan ngetawain orang Bapak Ibu. Yang ngetawain orang untuk humor dan masalah juga, kayak bencana itu Bapak Ibu lihat orang di Hajat Tamiang itu, daripada stres lebih baik mereka hibur diri kan. Datang baju bantuan, pakainya baju perempuan padahal laki-laki. Nah itu tidak masalah, bukan itu maksudnya ya. Tapi ngetawain orang yang sedang menderita itu tidak boleh. Ya tapi untuk sekedar guyon supaya tidak stres, ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ketawanya nggak tepat, ya orang lagi ibadah kita ketawa, orang lagi musibah kita ketawa, pergi ke tempat orang meninggal kita tertawa terbahak-bahak di situ. Nah itu Bapak Ibu khawatirnya kelak kita yang dimaksud sama Allah di dalam surat At-Taubah tadi, Faliyadhaku qalilan, kelak di hari kiamat ada orang yang tertawanya sedikit, waliyabku katsiran, tapi nangisnya banyak. Jaza bima kanu ya'malun, karena dulu hidupnya di dunia tidak bisa kontrol diri. Sebaliknya kata Nabi di dalam hadis ini, aksarun nasi tuhkan fil akhirah, kelak orang yang paling sering tertawa di akhirat siapa? Aksaruhum bukaan fi dunia, mereka yang sering menangis saat hidup di dunia. Nah, maka ada hadis Nabi itu kan, apa itu? Hal adulluka ala abwabil khairi. Rasulullah pernah nanya sama Mu'az bin Jabal, mau enggak saya tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Bala ya Rasulullah, jawab Mu'az, tentu wahai Rasulullah. Sebut apa itu pintu-pintu kebaikan. Nah, Rasulullah sebut satu persatu sampai Rasulullah menyebut sholatul rajuli fi jawfil laili summa tala, sholatnya seseorang di tengah malam sambil dia membaca ayatnya. Yang disebut dalam hadis itu 2 ayat. Nah, keduanya ada di dalam surat As-Sajdah ayat ke-16, ayat 17. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa makna tatajafa junubuhum? Basah tempat tidurnya karena air mata yang berlinang keluar di tengah malam saat mereka muhasabah diri. Wah, ternyata selama seharian saya banyak dosanya ya daripada banyak baiknya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sering seperti itu alamat, tanda-tanda kelak kita di akhirat sering tertawa daripada nangisnya. Nah, itu dikuatkan oleh Nabi ya di dalam sabda yang lain. Tatajafa junubuhum anil madaji, basah kasurnya itu. Tatajafa junubuhum anil madaji, karena menangis dia khaufan wa tama'an wa mimma, berdoa kepada Allah, harap-harap cemas, berharap agar amalnya diterima, doanya diterima sama Allah, cemas kalau amalnya atau doanya ditolak sama Allah. Itu membuat mereka takut ya, setiap malam akhirnya bangun tahajud dan menangisi saat bermuhasabah diri ya. Wa asyaddun nasi farahan fil akhirah, sedangkan manusia yang paling bahagia kelak di akhirat siapa? Atwaluhum husnan fid dunya, mereka yang sering menangisi diri mereka sendiri pada saat hidup di dunia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ilmu tasawuf itu ilmu untuk membedah diri ya, untuk mengoreksi diri. Kalau kita di dalam kehidupan ini banyak salah, maka kita memperbaikinya dengan kacamata ilmu tasawuf agar diri kita bersih dari rasa hidup dunia, penyakit-penyakit yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Wa qala Ali radhiyallahu anhu fi khutbatihi. Jadi Imam Ali pernah berkhutbah panjang. Jadi Bapak Ibu, ulama-ulama tabi'in itu kebanyakan muridnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, maka banyak tabi'in itu mengumpulkan, mengoleksi petuah-petuahnya Imam Ali
kitab yang paling populer judulnya Nahjul Balaghah. Nah, Nahjul Balaghah itu isinya kata-kata hikmah, petuah-petuah, nasihat-nasihat dari sahabat besar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu juga salah satunya dikutip kepada kita oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Dan kutipan ini sumbernya dari salah satu khutbahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau di dalam khutbahnya? Zimmati rahinatun wa ana bihi zaim. Zimmati rahinatun. Apa ya itu kita tanggung jawabku sebagai jaminannya. Wa ana bihi zaim, dan saya bersungguh-sungguh bertanggung jawab secara moral, secara etika, dan secara agama terhadap apa yang akan saya sampaikan. Nah, itu semacam bentuk kalimat sumpah, tapi orang pinter kalimat sumpahnya enak didengar Bapak Ibu ya. Nah, kalau orang bodoh demi Allah ya kan seperti itu. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib bersumpah dengan gaya bahasa yang sangat tinggi. Apa kata beliau? Zimmati rahinatun wa ana bihi zaim. Tanggung jawabku menjadi jaminan. Wa ana bihi zaim, dan saya bersungguh-sungguh secara etika, moral, syariat bertanggung jawab terhadap isi nasihat yang akan ia sampaikan ya. Apa kata Imam Ali? Innahu la yuhayyiju 'ala taqwa zir'u qaumin. Satu kaum tidak akan berkembang dalam masyarakat itu kalau tidak didasarkan oleh ketakwaan kepada Allah, tidak berkembang. Bapak Ibu sudah lihat bagaimana hancurnya ekonomi sosialis di perang dingin, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Negara sebesar Soviet hancur karena keyakinan mereka yang bisa memakmurkan masyarakat itu sistem sosialis sebagai tandingan dari kapitalis. Akhirnya setelah perang dunia kedua, negara-negara maju itu yang beraliran kapitalisme, Amerika, Eropa, bagian barat kapitalis. Dan sekarang kita menyaksikan kembali Bapak Ibu kemunduran kapitalisme. Saat Cina bangkit dengan ekonominya, dia perbaiki sistem sosialis yang tidak baik ya. Nah, maka bangkit ekonomi Cina. Tapi Bapak Ibu sekarang di Cina muncul generasi baru, anak-anak muda sekarang di Cina itu. Saya baru baca sebuah buku. Mereka merasa diperbudak oleh workaholic, gila bekerja. Dulu kan orang Cina itu kerjanya 997 atau 996. Masuk jam 9 pagi, keluar jam 9 malam, kerja selama 6 hari, libur cuma 1 hari. Tapi anak-anak muda Cina sekarang merasa itu perbudakan. Mereka cuma mau bekerja untuk mencukupi hidup, untuk bisa menikmati hidup. Nah, muncul lagi tandingannya sekarang ya. Maka banyak anak muda itu bisa ngajar misalnya dalam 1 minggu 100 jam. Nah, tapi dengan gaji ngajar 50 jam aja cukup hidup. Nah, udah 50 jam aja, nggak mau lebih. Nggak ada lagi ambisius, nggak pingin kaya, yang penting bisa menikmati hidup. Sisanya apa? Dapat duit, akhir tahun jalan-jalan habisin duit. Nah, itu jadi manusia seperti itu Bapak Ibu. Tapi nasihat Imam Ali bin Abi Thalib, suatu saat kelak orang seperti ini akan juga bosan selama masyarakatnya tidak dibangun berdasarkan ketakwaan kepada Allah ya. Jepang ekonomi maju sekali tahun 90-an, awal tahun 2000. Sekarang Bapak Ibu banyak orang gila di Jepang, banyak orang tua dibandingkan orang mudanya. Kenapa anak-anak muda di Jepang tidak mau menikah? Dianggap nikah itu gak ada bawa manfaat. Tapi berhubungan badan mau, yang gak mau nikah ya kan? Hancur suatu hari kelak bangsa Jepang itu. Saat generasi tuanya banyak, anak mudanya sedikit ya.
Nah, itu di Jepang. Betul kata Imam Ali, semua masyarakat tidak akan maju, tidak akan berkembang kecuali dasar dan pilarnya itu ketakwaan kepada Allah. Nah, jadi bukan target itu semata-mata ekonomi. Ekonomi besar kita sudah lihat bagaimana hancurnya Soviet. Begitu juga kapitalisme Amerika sekarang sedang mundur, Bapak Ibu. Dulu ya Amerika kaya raya, sekarang di Amerika banyak gelandangannya dibandingkan orang kaya. Ya, kita lihat, ya, maka tidak mungkin kita bisa maju kecuali pilarnya ketakwaan kepada Allah. Wala yafma'u 'alal huda sinkhun aslim. Begitu juga akar yang kuat menancap di bawah tanah tidak mungkin suap, ya, kecuali jika dia mendapatkan hidayah dari Allah. Prinsip hidup itu haruslah hidayah dari Allah, bukannya ajaran nenek moyang, bukannya perkataan tokoh tertentu. Ya, boleh jadi ucapan dia, prinsip hidup dia benar, tapi tidak selalu atau tidak semuanya benar. Ya, boleh jadi dia benar tertentu, tapi tidak selalu benar. Oleh sebab itu, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan di dalam Al-Quran, kalimat thayyibah itu kan seperti pohon yang baik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Pohon yang baik itu akar-akarnya kuat menancap di bawah bumi, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya kuat mencabar langit, cabang-cabangnya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau pilar tauhid itu tidak kuat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala belum kita dapat, apapun rahmat yang Allah beri pasti akan sia-sia, tidak akan ada manfaatnya. Itu seperti kita rasa sekarang, Bapak Ibu, sumber daya alam limpah, ditambah lagi otonomi khusus 20 tahun, dananya puluhan triliun, tapi masyarakatnya tetap hidup sengsara, miskin, bahkan ditakbiskan sejak 3 atau 4 tahun terakhir sebagai provinsi termiskin di Sumatera, ditambah lagi dengan bencana alam, ya. Nah, jadi gak akan ada manfaat pemberian Allah sebanyak apapun kalau orang yang mengelolanya tidak dapat hidayah. Wala yathma'u 'alal huda sinkhun aslim, ya. Jadi hidayah itu tidak akan suap jika dia mengakar dalam prinsip yang kuat. Tapi kalau orang yang mengelolanya tidak berprinsip, hidupnya pragmatis, mengejar keuntungan pribadi dan kelompok, sebanyak apapun anugerah yang Allah beri, pasti Bapak Ibu tidak akan bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah itu. Wa inna ajhalan nas man la ya'rifu qadarahu. Dan manusia yang paling bodoh itu siapa? Orang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu kadar dirinya itu. Kalau bahasa orang Aceh, hana ditusodro. Jadi Bapak Ibu, kata Imam Ali di dalam makalah yang lain itu, manusia itu ada 3 atau 4. Ada ciri-ciri manusia yang tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Itu seancur-ancurnya manusia. Dia tidak tahu kalau dia itu bodoh, atau tidak tahu kalau dia itu memang tidak tahu apa-apa. Itu seancur-ancurnya manusia. Udah bodoh, nggak sadar diri bodoh, gitu kan. Nah, itu diomongin apapun susah. Ada juga orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia ini tidak tahu. Dia tahu kalau dia ini tidak tahu. Orang seperti ini ada baiknya, jadi dia nggak sok tahu, Bapak Ibu, ya kan? Minimal karena dia sadar dia tidak tahu, dia masih mau belajar. Tapi ada juga orang yang tahu, tapi tidak tahu apa yang dia tahu. Tahu dia, tapi untuk apa tahu itu tidak tahu. Untuk apa belajar agama tidak tahu.
Itu apa sholat? Tidak tahu juga. Ya. Nah, ilmunya itu tidak tahu, tidak bermanfaat ilmunya itu. Nah ini juga Bapak Ibu manfaatnya agak banyak. Ibarat orang baca buku, dia hafal buta, makna dari buku itu tidak tahu. Ini tidak ada manfaat sama sekali. Dan yang terakhir, orang yang tahu dan dia tahu ilmu yang dia tahu dan untuk apa ilmu tersebut, itulah orang yang baik ya. Jadi tahu ilmunya untuk apa itu ilmu, diamalkan kapan ilmu itu tidak cocok untuk diamalkan ya. Maka sebab itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, wa inna ajhalan nasi man la ya'rifu qadarahu. Sebodoh-bodohnya manusia orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu kadar dirinya itu. Wa inna abghatal khalqi ilallahi ta'ala, dan orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rajulun qamasha ilman afala bihi fi akhbathil fitnah. Orang yang cari ilmu sembarangan. Jadi cari ilmunya gak punya tujuan Bapak Ibu, sembarangan. Afala bihi fi akhbathil fitnah. Bahkan ilmunya itu kemudian digunakan untuk mengadu domba, untuk menfitnah orang banyak. Nah itu kan orang alim Bapak Ibu. Jadi orang alim itu bahaya sekali. Kalau dia itu tidak punya prinsip, tidak idealis, karena dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang bodoh. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau alim, orang pintar tapi pragmatis, bukan hanya menyesatkan satu dua orang, bahkan umat bisa tersesat dengan ilmu yang menyesatkan itu. Samahun asbahun lahu minan nasi wa aradhiluhum aliman. Samahu asbahun lahu minan nas, orang-orang yang sefrekuensi dengan dia, wa aradhiluhum, dan orang-orang hina di masyarakat menamai orang seperti ini alim, padahal dia gak alim. Di masyarakat kita kan sudah muncul seperti itu. Orang yang gak kita kenal bagaimana perjalanan dia dalam menuntut ilmu, tiba-tiba karena jago ngomong Bapak Ibu sudah tampil di televisi ya, sudah tampil di hadapan masyarakat. Padahal kita gak tahu betul bagaimana perjalanan dia dalam menuntut ilmu, siapa orang tuanya, siapa kakek neneknya ya, bagaimana dulu dia di sekolah, kita gak tahu betul, sudah muncul sekarang ya. Padahal dulu gak mungkin yang seperti itu, terseleksi sendiri Bapak Ibu. Tapi karena budaya populer ya, di tengah masyarakat kita sekarang kan yang penting populer, tidak peduli dengan apa isi yang dia omongkan, yang penting populer. Itu bahaya betul ya, budaya populer itu berbahaya betul. Beda sekali di Mesir Bapak Ibu. Di Mesir itu ada ulama yang hanya boleh mimpin salawat aja. Kalau mengisi pengajian tidak boleh, dia nggak dapat lisensi, nggak dapat izin. Kalau mau ngisi pengajian, mau ngisi fatwa, kalau dia nggak punya sekolah formal, harus sekolah non formal, namanya Darul Ifta Misriyah. Belajar bagaimana cara memberikan fatwa kepada masyarakat. 3 tahun belajar di situ Bapak Ibu. Setelah tamat di situ dapat ijazah. Ijazahnya harus asli, kalau palsu nggak bisa. Nah, baru bisa tampil, duduk di majelis taklim, kasih pengajian kepada masyarakat. Di negeri kita Bapak Ibu, entah siapa-siapa baca kitab nggak bisa. Jangankan kitab Arab, kitab Jawa pun nggak bisa, apalagi kitab Arab. Tiba-tiba sudah ngomong ABC, ini halal, ini haram, yang memberikan fatwa kepada orang banyak. Ini di negeri kita Bapak Ibu. Maka kan Kementerian Agama pernah berwacana untuk mensertifikasi penceramah. Ada baiknya itu, tidak selalunya buruk, ada baiknya. Kenapa? Di negeri kita itu ini dianggap semacam komoditas ya. Agama itu semacam komoditas. Semua orang asal punya pintar ngomong boleh memberikan fatwa. Tak apa-apa akhirnya yang keluar dari fatwanya. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang
seperti ini sammahu asbahun lahu minan nas. Mereka dinamakan aliman oleh orang yang sefrekuensi dengan dia. Jadi orang-orang yang sefrekuensi dengan dia yang dibilang dia abadi, abuya, abi. Orang lain pun nggak kenal dia abadi. Saya ada mahasiswa itu di pasca sarjana. Mahasiswa saya tahu betul saya kemampuan dia. Kalaulah nggak sayang sama dia, nilai yang patut saya kasih itu D atau C saya kasih. Tapi di satu kampung Bapak Ibu, di tempat dia dirikan balai, dia dipanggil abadi. Kerjanya tidur tiap hari itu di kampus itu. Kalau ada tugas paper, dia minta bantu sama temannya. Nggak ngerti dia bagaimana buat paper yang bagus. Kita suruh baca kitab pun nggak bisa. Modal buat balai, pakai kain sarung, taruh sorban di leher. Terus orang-orang kampung itu panggil dia abadi, abadi. Kalau saya ke pesantren dia, Bapak Ibu, kita nggak dihormat sama pesantren dia, nggak dihormat. Padahal kita tahu betul ini si gampang nih. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, samahun asbahun lahu minan nas. Orang-orang yang seperti dia itu wa araziluhum, dan orang-orang rendah di tengah masyarakat menamai dia aliman. Nah, dia dipanggil dengan sebutan-sebutan gelar alim. Ya, kalau di masyarakat kita kan abu, abadi, walid. Anak baru lahir kemarin Bapak Ibu jadi walid. Ya, takutnya walid nak dewi pula nanti. Ya, tapi itu terjadi di tengah masyarakat kita. Kalau di Mesir jangan mimpi bisa seperti itu. Orang yang bisa memberikan fatwa itu orang yang dikenal bagaimana latar belakang pendidikannya. Memang terseleksi Bapak Ibu. Kalau nggak ngafal Quran, nggak ngafal hadis, jangan harap bisa dapat halaqah memberikan fatwa kepada khalayak ramai. Tapi di masyarakat kita bisa seperti itu. Di pesantren nggak tamat, cuma sampai kelas 2, kelas 3. Kuliah di UIN pun nilainya ancur-ancuran. Nah, akhirnya bisalah jadi ulama di tempat kita ya. Itu yang mirisnya. Walam yukna fil ilmi yauman saliman. Dia tidak pernah serius satu hari pun dalam menuntut ilmu. Orang seperti ini ya, paling berbahaya orang seperti ini ya. Bakara fastaksara. Memang benar, berpagi-pagi dia pergi ke dalam majelis ilmu, fastaksara, mengumpuli ilmu, seolah-olah mengumpuli ilmu. Fama qalla minhu khairun mimma kasura. Tetapi tidak ada sedikit pun kebaikan dari ilmu yang dia coba peroleh yang banyak itu untuk bermanfaat kepada dirinya dan kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang seperti ini kata Imam Ali bin Abi Thalib adalah seburuk-buruknya orang ya. Dan itu makin dekat kepada akhir zaman, makin banyak orang seperti itu muncul di tengah masyarakat ya. Makin dekat dengan akhir zaman, orang-orang seperti itu makin ramai muncul di tengah masyarakat. Maka oleh sebab itu kita sebagai masyarakat Bapak Ibu tidak boleh membiarkan ada ulama yang ngomong suka-suka hati dia, ngata-ngatain orang di majelis taklim, temenan. Nah, itu sama aja dia mengajari keburukan kepada umat ya, bukan mengajari kebaikan kepada umat. Insya Allah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang akan kita sampaikan ini kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat, dan juga saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.